Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Vina Izumi, biasanya dipanggil Vina, dengan NIM 11522000210. Aku dari Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Aku dari kelas Public Speaking B dengan dosen pengampu Pak DRS Widiatmo Eko Putro MA. Public speaking. Apa sih public speaking itu? Stephen E. Lucas mendefinisikan public speaking sebagai proses komunikasi verbal yang dirancang untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan audiens. Alah, cuma bicara di depan umum tok. Emang sulit? Gampang. Eits, tunggu dulu. Public speaking itu penting loh guys. Ada bukunya, yaitu Bicara Itu Ada Seninya, karya Osuya. Nah, buku ini berisi bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik. Karena pada dasarnya, seorang pembicara yang baik itu bukan bawaan dari lahir atau keturunan, tapi ilmu yang bisa dipelajari. Dan dalam buku juga mengajarkan secara tidak langsung sebagian besar dari keberhasilan seseorang dilihat dari bagaimana dia dalam berbicara. Seperti seorang pedagang, gimana caranya dia bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli produknya. Hal itu pasti dilakukan dengan public speaking yang baik. Itu yang disebut negosiasi, salah satu public speaking. Oh my god! Wow! Aku kasih tahu kalian hal dasar yang harus dipersiapkan, yaitu mentalitas. Mentalitas sendiri didasari dari 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua pemahaman materi, dan yang ketiga baru latihan kepercayaan diri. Kalian pasti berpikir, kenapa pengetahuan yang pertama? Nah, kenapa pengetahuan yang pertama? Karena tanpa pengetahuan gak ada yang bisa untuk diomongin. Jadi kita butuh pengetahuan untuk dibicarakan. Coba bayangin kalau seorang pembicara gak tahu, gak paham sama materi yang dibicarakannya. Terus gimana dong kalau dia ditanya sama orang-orang atau sama audiensnya? Ya kali dia mau ngangong-ngangong, ya kan? Nah gitu teman-teman. Kak, aku mau nanya dong, public speaking itu apa sih? Apa ya? Waduh, yang terakhir adalah melatih kepercayaan diri. Semua orang tahu, kepercayaan diri gak bisa asal-asalan, gak bisa secara instan dilakuin, butuh yang namanya latihan. Aku akan kasih tahu kalian cara-cara melatih kepercayaan diri. Yang pertama adalah mulai berbicara dengan diri sendiri. Salah satu tekniknya adalah dengan menatap kaca dan mulai berbicara di depan kaca. Melihat diri kita berbicara akan melatih kita untuk bagaimana sih cara berekspresi, cara percaya diri kepada orang lain. Yang kedua adalah mulailah berbicara dengan orang lain. Dimulai dari yang paling sederhana, yaitu teman terdekat atau sahabat kalian. Dari sana, mulailah berargumentasi, mulai berbicara, dan meminta umpan balik dari mereka. Karena dari situ akan menimbulkan mentalitas untuk seorang pembicara. Naik di tingkat selanjutnya, yaitu kalian bisa mulai berbicara dengan beberapa orang, seperti 3 atau 4 orang, atau dengan kelompok, atau juga forum keluarga. Dan tingkat yang paling tinggi yaitu mulai berbicara di banyak orang atau di depan publik. Beberapa tips dalam public speaking. Yang pertama, ada nggak sih teman-teman kalau ngomong masih kayak gini? Public speaking itu adalah komunikasi verbal. Nah, hal ini bisa diatasi dengan diam sejenak. Jadi, biasakan kalau teman-teman lagi ngobrol atau lagi memikirkan sesuatu, jangan sampai mulut kita juga ikut berbicara. Public speaking adalah proses komunikasi verbal yang dirancang untuk mempengaruhi pemikiran orang lain dan audiens. Yang kedua, di sini
yang paling bikin penyakit adalah belibet. Ayo, siapa yang sering belibet kalau ngomong? Nah, ini tuh bisa banget diatasi dengan cara yang pertama adalah latihan intonasi. Kalian harus perbanyak intonasi agar ngomongnya itu gak cepet-cepetan. Karena kalau cepet-cepetan akan gampang tersendat dan jadinya belibet. Terus juga selain itu perbanyak juga kosakata. Setiap kita ngobrol itu pasti penting, pasti butuh yang namanya kosakata, ya kan? Nah, kosakata ini bisa dipelajari lewat kalian baca buku, baca novel, baca berita, hal seperti itu. Nah, aku sendiri punya trik jitu pribadi. Ini mungkin bisa kalian lakuin ya, atau bisa kalian tiru, yaitu dengan cara senam muka atau olah bagian mulut kalian. Nah, biasanya aku akan luangin waktu sebelum aku maju untuk melakukan hal tersebut. Karena buat aku pribadi, hal itu sangat membantu biar mulut aku nggak terasa kaku. Tips selanjutnya adalah gestur. Pasti kalian tahu, public speaking pasti butuh yang namanya gestur kalau berbicara di depan umum. Karena kalau tanpa gestur boring banget gak sih? Atau gestur itu juga bisa menambah pemahaman audiens kita terhadap kita, kayak lebih semangat aja gitu. Selain gestur, ada hal penting juga, yaitu buat seorang pembicara wajib yang namanya latihan dengan voice smile, apalagi sebagai seorang content creator. Karena voice smile ini akan membantu audiens untuk tertarik terhadap kita. Karena kalau nggak voice smile ya boring juga ya, sama kayak gak ada gestur dan kurang tertarik aja sih. Coba bayangin kayak gini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Vina. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Vina. Dan tips terakhir adalah konsentrasi. Konsentrasi itu digunakan agar kita rileks, kita bisa fokus dengan apa yang akan kita bicarakan nanti. Terutama buat kalian yang mau maju di depan umum atau jadi pembicara, itu butuh yang namanya konsentrasi. Jadi gimana? Penting kan namanya public speaking? Karena kita harus tahu, berbicara itu gak cuma sekedar berbicara, tapi ada maknanya dan pengaruhnya sangat besar bagi diri kita, apalagi untuk jenjang karir kita. Oke, sekian dulu dari video mengenai public speaking. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kamu yang lagi nonton. Dan see you the next video. Bye-bye. Pull your panties down from under you.